Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Yudi Nur Supriyadi SSOS IMM, selaku dosen mata kuliah Metode Riset Bisnis dari kelas F. Perkenalkan, saya Pentriani dengan NIM 2010111047, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepuasan Kerja dan Evaluasi Kinerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa di masa pandemi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, yaitu adalah latar belakang tentang kasus virus COVID-19 juga dilaporkan terjadi di berbagai negara, lebih dari 200 negara terkena virus ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak COVID-19 dan sedang berjuang melawan penularan virus tersebut. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia akibat COVID-19 yaitu di penurunan perekonomian. Banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga perusahaan tidak bisa memberikan upah karyawan, sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal, terutama departemen store salah satu PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, atau biasa kita sebut ROLS. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS di atas, atau di samping mencatat ada 1,7 juta tenaga kerja di sektor industri yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, pekerja yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pakaian jadi, yakni sebanyak 351,4 ribu orang. Hal ini berarti perusahaan industri pakaian jadi terkena dampak pandemi dan memiliki tantangan yang sangat kuat dalam mempertahankan perusahaan. Dampak langsung yang dirasakan Ramayana adalah karena turunnya pendapatan, perusahaan menghentikan operasi sehingga perusahaan tidak bisa lagi melakukan kegiatan operasional. Selain itu, ada prosedur penghentian mulai tanggal 6 April 2020 saat itu dengan jangka waktu tidak terbatas. Perusahaan akan menutup cabangnya dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sejak tahun 2020 hingga Juni 2020, sebanyak 421 karyawan diberhentikan sementara. Sebanyak 2.100 karyawan mengalami pemotongan gaji dan penyesuaian jam kerja. Pendapatan PT Ramayana tercatat mengalami kenaikan dari 1,47 triliun menjadi 1,71 triliun per Juni 2021. Dan 2.700 karyawan terkena dampak pemotongan gaji sebesar 50%. Kebijakan PT Ramayana Lestari Sentosa tersebut dengan melakukan PHK terhadap karyawannya menimbulkan banyak kekecewaan karyawan Ramayana karena pada masa pandemi saat ini masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas mengenai beberapa permasalahan PHK oleh perusahaan, serta adanya perbedaan hasil analisis dan penelitian terdahulu penulis, saya tertarik untuk melakukan penelitian apakah ada pengaruh, melakukan evaluasi dan melihat kepuasan karyawan ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja langsung. Pada hal ini saya akan mengambil penelitian dengan berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja dan Evaluasi Kinerja terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa di masa pandemi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah itu yang pertama ada apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa di masa pandemi. Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh evaluasi kinerja terhadap pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa di masa pandemi. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja dan evaluasi kinerja terhadap pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa di masa pandemi. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Ada tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa di masa pandemi
Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh evaluasi kinerja terhadap pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa di masa pandemi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan evaluasi kinerja terhadap pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa di masa pandemi. Manfaat penelitian itu terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat hasil penelitian itu berdasarkan uraian dan tujuan penelitian, maka terdapat manfaat dari hasil penelitian diharapkan, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu memberikan pemahaman pembaca dan peneliti mengenai kepuasan kerja serta aspek yang terkait dengan variabel. Adapun manfaat praktis yaitu yang pertama, bagi organisasi atau perusahaan dapat digunakan sebagai acuan sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengukur dan menerapkan kepuasan kerja, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan dalam pemutusan hubungan kerja pada karyawan. Dan kedua, bagi peneliti dapat digunakan dalam menggali dan mengimplementasikan wawasan serta ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan mengenai manajemen sumber daya manusia yang telah didapatkan selama berkuliah di program studi manajemen S1. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 2 tentang tinjauan pustaka. Bab 2 tentang tinjauan pustaka, saya mengambil 3 variabel, yaitu yang pertama, apa sih pengertian dari kepuasan kerja? Menurut Spector, tahun 1997 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja menurut Hasibuan tahun 2010 adalah sikap emosional menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan kerja adalah sikap positif maupun negatif dan perasaan yang senang atau tidak senang terhadap pekerjaannya. Variabel yang kedua itu ada evaluasi kinerja. Pengertian evaluasi kinerja menurut Krittner dan Kinichi tahun 2001 di dalam buku Wibowo tahun 2009 halaman 375 tentang evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada pemutusan hubungan kerja, variabel ketiga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dalam pengadaan pemutusan hubungan kerja ini sangat kompleks, karena bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga penghasilan bagi karyawan, khususnya yang menjadi salah satunya yaitu mata pencarian. Tentunya bukan hanya karyawan semata yang akan merasakan derita akibat PHK tersebut, melainkan juga keluarga mereka. Yang keempat itu adalah pengertian pandemi. Menurut World Health Organization atau WHO, pandemi adalah suatu wabah penyakit global pandemi yang dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Dari definisi lembaga dan kamus yang sudah saya baca, maka pandemi adalah suatu wabah penyakit global atau epidemi yang meliputi daerah geografis yang luas. Selanjutnya saya akan membahas tentang penelitian terdahulu. Itu yang pertama, nomor 1 itu ada Agustina Mogi SSI MM tahun 2010 dengan sampel dan alat ujinya populasi sebanyak 50 responden dengan menggunakan alat uji SPSS versi 21, variabel komunikasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Dengan hasil kesimpulan itu sangat signifikan. Yang kedua itu ada Ananda Nugraha tahun 2020 dengan sampelnya menggunakan pendekatan perundang-undangan atau status approach dan pendekatan kasus atau case approach. Terus yang variabelnya itu tidak memiliki variabel karena membahas tentang fenomena PHK dalam aspek hukum. Tapi hasil atau kesimpulannya itu sangat signifikan. Terus yang ketiga itu ada
Muhammad Mahruf dan Rian Suniawan Putra tahun 2020. Di dalam penelitian ini menggunakan metode systematic literature review, di mana melakukan pengkajian. Variabelnya tidak memiliki variabel dan membahas fenomena PHK yang tidak komparatif dalam segi hak dan karyawan yang di PHK. Hasil kesimpulannya itu signifikan juga. Terus yang keempat itu ada Lionel Lawley Boram dan Gabriel Brecho tahun 2020, yaitu sampelnya melakukan literatur pergantian secara tradisional, memisahkan fenomena orang dan yang melakukan organisasi. Variabelnya itu memiliki variabel fenomena orang dalam berorganisasi dan menggunakan metode sampel menggunakan analisis. Hasil atau kesimpulannya itu signifikan. Yang terakhir ada Made Widya Astuti dan Ida Bagus Ketut Surya tahun 2021 dengan sampel dan alat ujinya itu di rumah sakit swasta di Kuta Selatan sebanyak 39 peserta di rumah sakit Kasih Ibu dan 55 peserta di rumah sakit umum Bali Jimbaran dengan total 94 peserta dengan alat uji Smart PLS. Variabelnya itu ada motivasi kerja, kepuasan kerja, dan turnover intention. Hasil data kesimpulan itu sangat signifikan juga. Berikut adalah kerangka model penelitian saya, yaitu yang pertama ada indikator dari kepuasan kerja, ada hipotesis pertama itu kepuasan kerja terhadap pemutusan hubungan kerja, dan H2 itu evaluasi kerja terhadap pemutusan hubungan kerja, dan H3 itu kesesuaian pribadi dengan pekerjaan berpengaruh terhadap kepuasan kerja bagi pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa, dan yang hipotesis keempat, gaji karyawan berpengaruh terhadap kepuasan kerja bagi pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa, dan H5, atasan berpengaruh terhadap kepuasan kerja bagi pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa. Hipotesis ke-6, ada rekan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja bagi PHK pada PT Ramayana. Hipotesis ke-7 yaitu sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kepuasan kerja bagi PHK pada PT Ramayana. Hipotesis ke-8 itu kualitas berpengaruh terhadap evaluasi kerja bagi PHK pada PT Ramayana. Hipotesis ke-9 itu produktivitas berpengaruh terhadap evaluasi kinerja bagi pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana. Hipotesis ke-10 itu pengetahuan kerja berpengaruh terhadap evaluasi kinerja bagi pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa. Dan terakhir ada hipotesis ke-11, reliabilitas berpengaruh terhadap evaluasi kinerja bagi pemutusan hubungan kerja pada PT Ramayana Lestari Sentosa. Kemudian saya akan membahas tentang bab 3 tentang metodologi penelitian. Itu pertama ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada analisis data numerisial atau angka yang diolah dengan metode statistika menggunakan software Smart PLS. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis yang dikemukakan peneliti. Terus yang kedua ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain peneliti survei. Desain survei disebut juga cross-sectional. Dengan desain penelitian survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Dan terakhir itu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara online. Adapun waktu yang digunakan selama melakukan penelitian kurang lebih 2 bulan dari bulan September sampai bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi operasional dan pengukuran variabel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang diperoleh dengan menggunakan prosedur secara statistik atau pengukuran. Di sini ada variabel dan indikator. Yang pertama itu ada kepuasan kerja dengan indikator kesesuaian pribadi dengan pekerjaan, gaji karyawan, atasan, rekan kerja, sarana dan prasarana dengan sumber hasil bulan tahun 2010. Yang kedua ada evaluasi kinerja dengan indikator kualitas, produktivitas, pengetahuan kerja, dan reliabilitas dengan sumber menurut Kreitner dan Kinichi tahun 2001. Yang ketiga itu ada pemutusan hubungan kerja dengan indikator lama kerja, umur, keikatan terhadap perusahaan, kepuasan kerja dan budaya perusahaan dengan sumber menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.
Berikut adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian diambil dari para pegawai yang telah di PHK atau yang masih bekerja di PT Ramayana Lestari Sentosa dan responden yang pernah belanja di Ramayana untuk menilai kinerja PT Ramayana. Jumlah populasi target penelitian yaitu 96 populasi. Alasan mengapa saya memilih karyawan dan mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang pernah belanja di Ramayana karena karyawan Ramayana dan mahasiswa UPN PJ dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan rumus N Z kuadrat P 1 min P per D kuadrat, di mana N itu merupakan ukuran sampel, Z nilai standar sama dengan 1,96, P maksimal estimasi 50%, 0,5, dan D alpha 0,10 atau sampling error 10%. Maka diperoleh dari hasil jumlah sampel minimal yang dilakukan dalam penelitian 96 responden yang akan dibulatkan oleh peneliti menjadi 100 responden. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan kuesioner, dengan melakukan skala pengukuran Likert dengan tingkat bobot masing-masing jawaban, yaitu sebagai berikut. Sangat setuju atau SS skornya 5, setuju S skor 4, tidak tahu TT skor 3, tidak setuju TS skor 2, dan sangat tidak setuju skor 1. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, proses analisis data menggunakan SPART PLS 3 untuk melakukan uji instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, uji kualitas data, uji normalitas, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, uji F dan uji T, dan model struktural atau inner model. Yang pertama itu ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan yang ada pada setiap variabel. Terhadap beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan, yaitu melalui uji validitas convergence validity, average variance extract atau AV, dan discriminant validity. Yang kedua itu uji reliabilitas. Uji reliabilitas secara umum didefinisikan sebagai rangkaian uji untuk menilai kehandalan dari item-item pernyataan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Untuk menguji reliabilitas dapat dilakukan melalui composite reliability. Suatu variabel dapat dikatakan reliable ketika memiliki nilai composite reliability lebih besar atau sama dengan 0,7. Yang ketiga itu ada model struktural atau inner model. Dalam nilai model dengan PLS, dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substansi. Didapat dari sumber Ghazali tahun 2012. Di samping melihat nilai R-square, model partiality square PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-square predictive relevancy untuk model konstruktif. Q-square mengukur beberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Terus yang terakhir kita akan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan analisis full model structural equation modeling SAM dengan SPART PLS. Dalam full model structural equation modeling, selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Dengan sumber Ghazali tahun 2012, pengujian hipotesis dengan melihat nilai perhitungan PAT coefficient pada pengujian inner model. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari nilai T tabel 1,96 dengan alfa 5%, yang berarti apabila nilai T statistik setiap hipotesis lebih besar dari T tabel, maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti.
Berikut sumber yang saya dapat daftar pustaka dari penelitian saya, yaitu ada dari Agustina, Ayun Kencana, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, David J.A., Eka Rina, Enrika, Firdayanti, Juaningsi, kontan.co.id, Maringan, Melani, Muntianto, Muslim, Nathan, Nadi RM, Nina Semeryanova, Patrika Maraayi, Prawita, Surya, Terenes B, wartaekonomi.co.id. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.